Jangan FOMO. Ini dia salah satu sisi negatif orang Indonesia yang sering kelihatan saat ini. Mulai dari FOMO ikut konser, FOMO barang, sampai FOMO investasi. Ya sebenarnya sih bukan cuma orang Indonesia aja yang punya bad traits ini, tapi karena gue cukup melihat fenomena FOMO yang luar biasa di Indonesia, kayaknya jadi menarik untuk kita bahas. Oke, sebelumnya, apa itu FOMO? Mungkin ada yang belum tahu artinya. FOMO adalah fear of missing out, atau bisa dibilang takut ketinggalan tren yang ada. Misalnya contoh FOMO boneka Labubu cuma karena ada artis yang punya koleksinya, FOMO beli koin manta yang bikin banyak orang rugi, FOMO Speed datang ke Indonesia, dan banyak lainnya. Gue pernah lihat ada orang yang FOMO jualan Labubu dan berharap dapat keuntungan besar. Ya sebenarnya nggak salah sih, niatnya baik, tapi it's better untuk berpikir lebih matang lagi sebelum asal jualan barang yang sifatnya tren. Karena ketika trennya meredup, barang tersebut pastinya akan lebih susah lagi untuk terjual. Begitu pula dengan investasi di koin manta. Banyak banget orang yang FOMO dan entry di harga yang paling tinggi pada saat itu. Alhasil jadi exit liquidity orang lain. Nggak sedikit orang yang rugi karena FOMO ini. Mereka nggak paham apa yang mereka investasikan dan hanya ikut omongan orang lain. Ketika sudah rugi, pasti jadi nyalain orang lain. Lu masuk di harga yang bagus atau jangan masuk sama sekali. Dan yang cukup fenomenal juga di 2024, Indonesia kedatangan streamer terkenal yakni Speed, di mana setiap orang rela datang dari jauh-jauh cuma untuk lihat Speed dan masuk kamera. Gue paham banget, pasti sangat euforia ketemu dengan tokoh idola lu. Tapi setelah lu bertemu, terus apa? Mau ngapain? Dia juga nggak akan ingat sama lu, tapi lu akan terus ingat sama memori itu. Lu hanya seperti NPC di mata tokoh idola lu, which is actually sad. Ada dua sudut pandang terkait FOMO ini. Ya satu bilang, suka-suka gua lah, hidup-hidup gua, uang juga uang gua. Hidup cuma sekali, jadi make the best memory out of it. Namun sisi yang satu lagi punya opini, buat apa lu FOMO? Gak ada gunanya, it's only a temporary dopamine. Bagi gue sih, gue cukup bisa mengerti apa yang kedua sisi pikirkan. Gak ada yang salah, tapi kita bisa lihat benefitnya lebih banyak yang mana. Kalau kita ikut sudut pandang yang pertama, mungkin kita akan dapat kenangan indah atau kesenangan. Tapi uang dan waktu kita pasti juga ikut termakan. Kalau kita ikut sudut pandang yang kedua, mungkin kita akan ketinggalan semua tren yang ada, tapi pasti uang dan waktu kita akan dialokasikan ke hal yang lebih bermanfaat. Lu mau ikut yang mana, terserah lu. Kalau mau ikut yang pertama, pastiin uang yang lu punya itu memang uang yang benar-benar lu siap hilang. Gunakan uang dingin, bukan uang panas. Jangan sampai hobi FOMO lu itu mengganggu kebutuhan hidup lu. Apalagi sampai pinjol cuma buat menuhin hobi. Udah harus bayar dana pinjaman, harus bayar bunga, udah gitu yang lu dapat hanya kesenangan sementara pula. 2025 udah mau datang, hilangin bad traits ini dan pastinya di 2025 yang akan datang, lu akan lebih fokus sama tujuan lu. Stay positive.